kalau teman-teman ini posisikan sebagai seorang anggota tim, bukan sebagai seorang CEO, atau dulu sebelum jadi CEO mungkin adalah anggota tim. Kalau teman-teman anggota tim pengen mengikut leader yang tipe A atau tipe B, silahkan tulis jawabannya di kolom chat ya. Coba dibaca sebentar, saya akan sambil bacakan. Ada leader A yang ketika melihat tantangan dan kegagalan itu harus dihindari. Jangan, saya nggak mau ada tantangan, saya nggak mau ada challenge. Lurus-lurus aja. Gitu. Atau leader B, oh ini kesempatan saya untuk tumbuh nih kalau ada challenge. Kalau ada kegagalan berarti kesempatan saya untuk belajar nih. Gitu. Atau misal terjadi ada penolakan di anggota tim kita. Kalau ada penolakan ini ancaman gitu. Ini tim yang selalu menolak ini harus kita binasakan, pokoknya tidak ada kompromi, harus hilang gitu. Atau leader B yang ini butuh yang namanya kita untuk belajar gitu, butuh kalau ada disagreement kita harus nanya kenapa mereka kok nggak setuju sama kita gitu. Atau faktor resiko gitu ya, faktor resiko. Ada leader A ini kalau nemuin resiko langsung nggak boleh, saya nggak mau ambil resiko deh, saya maunya yang aman-aman saja, saya mau play safe, saya nggak mau ambil atau mengorbankan sesuatu yang sangat beresiko. Atau leader B, nggak apa-apa deh ada resikonya sedikit, tapi kayaknya setelah dibalik resiko ini ada sesuatu yang besar gitu. Atau leader A juga sama, ketika ada employee atau karyawan atau anggota tim kita yang underperforming, wah ini harus udah nggak bisa dimaafkan ini, pokoknya ada underperformance langsung hilang, nggak ada kompromi. Atau tipe leader B gitu ya, someone to learn from, ini berarti harus ada yang kita benerin gitu, harus kita ajarin, harus kita kasih coaching, harus kita ajak ngobrol. Nah teman-teman kalau jadi anggota tim, pilih milih ngikut leader yang mana? Yuk. Mau pilih leader yang mana? Coba yuk jawab di kolom chat. Oke, kita coba. Oke, B. Oke, sepakat ya. Kita semua sepakat bahwa kita mau jadi leader yang atau mengikut sama leader yang B. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman semua. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman sebagai leader sekarang ini adalah sebagai seorang leader, menurut teman-teman sekarang saat ini Anda tipe leader yang A atau tipe leader yang B? Nah, ini silakan dijawab dengan kejujuran. Butuh kerelaan hati untuk mengakui apakah teman-teman ini tipe leader A atau tipe leader B. Yuk, boleh. Yuk, silakan diakui saja. Mau A nggak? Insya Allah B. Insya Allah B. Yes, ya. Oke, udah bagus semua ini berarti. Ya. Kombinasi A dan B, kadang A, kadang B gitu ya. Saya masih kadang kayak A, kadang juga B dan sebagainya. Oke, B pernah tapi A juga pernah. Oke, good. Kita lanjutkan, teman-teman semua. Ya, teman-teman semua. Gini. Seorang leader, seorang CEO adalah seorang pemimpin untuk memimpin sebuah perubahan. Di slide ini. Ketika kita nanya, siapa yang mau perubahan? Semua orang angkat tangan, betul? Ya, ketika saya nanya ke teman-teman yang berdua puluhan ini, siapa yang mau perubahan di bisnisnya? Pasti semua akan menjawab saya, angkat tangan. Gitu. Tapi ketika saya mulai nanya dengan pertanyaan yang kedua, siapa yang mau berubah? Bisa jadi yang angkat tangan tidak lagi semua. Bisa jadi kayak nanti deh gitu ya, kapan-kapan aja gitu. Yang mau mimpin perubahan biasanya jangan deh kamu aja gitu. Saya merasa nggak pantas gitu. Saya merasa padahal harus ada yang bikinnya, kita harus mengubah dengan benihnya. Kalau kita pengen dapat pohon, kita pengen dapat buah rambutan, ya kita harus cari bibit rambutan. Kalau kita pengen buah mangga, ya kita harus menanam pohon mangga. Kalau kita pengen nanam padi yang berkualitas, kita beli bibit padi yang unggul yang berkualitas gitu. Kita tidak bisa merubah buah tanpa mengubah benihnya. Dan benih dalam semua tindakan, benih dalam ucapan, benih dalam hasil yang kita dapatkan dalam bisnis selama ini, itu erat kaitannya dengan mindset yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita. Mindset itu yang mempengaruhi behaviornya gitu ya. Ini mindset mempengaruhi behavior, cara kita memandang sesuatu. Mindset mempengaruhi cara kita melihat sesuatu.
Mindset mempengaruhi bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu, dan reaksi kita terhadap sesuatu itu mempengaruhi hasilnya. Dan hasil yang kita dapat mempengaruhi performan kita. Performan terhadap kita di bisnis itu mempengaruhi attitude kita sehari-hari. Dan itu semua bermuaranya di mindset. Jadi saya harap teman-teman jangan mengkerdilkan obrolan tentang mindset, karena mindset itu bisa dibilang adalah cikal bakal yang menentukan kesuksesan atau tidaknya kita di kemudian hari. Kalau kita salah menaruh mindset di kepala kita, cara kita melihat sesuatunya nanti akan berbeda, dan ketika cara melihat sesuatunya akan berbeda, tindakannya akan berbeda, dan tindakan yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Oke, next. Nah, mindset itu teman-teman pernah ikut ini ya, pernah tahu tentang input, proses, output ya. Semua yang terjadi di hidup kita itu pasti melalui proses ini. Dan mindset itu adalah sesuatu yang sifatnya berada di storage atau pikiran kita semua. Dan itu semua diproses di tengah-tengah ini. Apa yang kita masukkan ke kepala kita akan diproses oleh mindset. Contoh, COVID-19 awal-awal dulu kita masuklah ke kepala kita, ya kan? Kalau kita punya mindset bahwa ketika kita ada COVID, kemudian itu adalah krisis, kemudian itu ada lockdown, mindset kita kalau ada lockdown, mindset kita kalau ada krisis berarti, oh ini tamat, bisnis saya nggak akan gerak, saya nggak ada kesempatan untuk berubah. Nanti outputnya adalah COVID-19 ya, inputnya adalah COVID-19. Kemudian mindset kita adalah semua tantangan itu pasti memiliki di balik krisis pasti ada kesempatan. Mindset kita seperti itu ya. Berarti nanti prosesnya adalah nggak apa-apa COVID, tapi pasti di balik itu ada kesempatan. Nah, kira-kira mindsetnya akan berpikir kesempatan apa yang bisa saya dapat atau peluang apa yang bisa saya dapat dari COVID-19 ini. Makanya outputnya nanti akan berbeda. Gitu. Makanya yang membedakan antara orang yang berhasil atau tidak adalah cara dia melihat atau memandang sesuatu. Mindset lah yang menjadikan kita the best 1% dibandingkan 99% luar di sana. Dan kalau ada yang belum beres dari hidup kita, pasti ada yang bermasalah kita, entah dimanapun posisi gagalnya, entah kapanpun pasti akan gagal. Kenapa? Karena pondasi pikirannya gagal kita bangun. Gitu. Itu sebuah konsep yang sangat dasar sekali. Yang kedua, teman-teman sebagai CEO menjalani bisnis sudah bertahun-tahun gitu ya. Teman-teman bisa ganti strategi apapun. Ya, teman-teman bisa pakai funnel marketing gitu, atau teman-teman bisa pakai flywheel marketing, teman-teman bisa pakai menghemat cost, teman-teman bisa pakai strategi operasional apapun, atau mungkin pakai sistem SOP apapun gitu ya. Tetapi kalau mindsetnya tidak benar, kalau mindsetnya tidak fix, bukan fix, maksudnya mindsetnya tidak dikondisikan dengan sangat baik, maka strategi lagi biasanya strateginya kita lupa ngecek apa yang ada di kepala kita, apa yang tertanam di nilai dan belief system pikiran kita. Oke. Good. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini adalah tentang mindset ya teman-teman semua. Ini Tuhan memberikan kita otak yang sama.
Itu gratis sih. Berbahaya ini. Dia mau nyoba. Keceriaan yang luar biasa sebagai seorang CEO. Nanti kita analogikan. Seorang CEO yang ceria, seorang CEO yang punya high energy, itu akan melahirkan high performance. Dan high performance itu menghasilkan high result. Konsepnya seperti itu. Rumus yang sudah paten. Contoh, kalau kita melakukan sesuatu dengan bahagia, atau perasaan kita sedang bahagia, kita melakukannya enjoy atau enggak? Enjoy ya. Kalau kita melakukannya dengan enjoy, energi kita itu besar atau enggak? Ada hormon namanya hormon endorfin yang keluar ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang ceria, ketika kita sedang joy. Hormon ini memicu kita menghilangkan rasa sakit, ya. Hormon ini yang memicu kita rasa bahagia dan senang terus-menerus ketika mengerjakannya. Dan itulah yang kemudian ketika kita senang mengerjakan sesuatu, hasilnya juga bagus sekali. Iya, maksudnya pagi ini kita kemarin dan misalnya ternyata memetik sedang menggila. Kondisi pertama, ketika teman-teman atau orang seperti Mas Taufik ini belum tahu tentang bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu, dia akan kaget. Ilustrasi pertama Mas Taufik akan kaget lalu marah. Waduh, gimana ini? Ayah itu mau presentasi, mau ketemu klien, mau beli besar, tahu-tahu tumpahan seperti ini, baju mahal ini, baju sudah disiapin dari semalam loh, pokoknya marah ke anak gitu ya. Terus mungkin anaknya karena dimarahin nangis gitu ya, nggak mau sekolah, akhirnya gulung-gulung di lantai dan sebagainya. Terus istrinya juga sama, istrinya datang, loh ayah ada apa kok marah-marah? Ini gue ya anakmu ini numpahin teh nih, aku mau presentasi bajunya jadi basah seperti ini nih. Sana ambilin bajunya yang penting. Kena marah lagi istrinya padahal nggak ngapa-ngapain. Istri itu ketularan vibrasi marah. Ganti baju Mas Taufik ini ya, atau Mas X ini berangkat ke kantor atau ketemu sama kliennya, dia tetap menjelaskan presentasinya, tetapi dengan suasana yang nggak beres hatinya, ya vibrasinya jelek. Kira-kira akan lebih mudah deal atau enggak teman-teman? Dengan membawa atau presentasi dengan membawa vibrasi yang jelek? Enggak ya? Coba geleng-geleng kepala kalau jawabannya tidak. Oke. Ilustrasi kedua. Masih sama ya, ketumpahan teh lagi, ketumpahan kopi lagi. Tetapi Mas Taufik jauh lebih woles gitu ya. Karena ya namanya kopi anak-anak gitu. Ya paling kaget gitu karena mungkin panas. Waduh gitu ya, kopi atau teh. Tapi dia nggak marah, dia yang bilang, dek gitu ya, atau kak, jangan lari-lari di meja makan ya. Meja makan itu tempatnya makan, duduk tenang, jangan sambil lari-lari. Dihabisin makanannya ya. Udah sana nggak apa-apa, ayah nggak apa-apa. Sana dihabisin makanan, siap-siap berangkat ke sekolah. Istrinya datang, gimana ya, ada apa? Nggak apa-apa, ini tadi ketumpahan. Tolong ambilin baju yang ini, nanti ayah ganti baju, berangkat, tidak ada marah-marahan, tidak ada emosi-emosian, semuanya selesai, semuanya solusi
sudah solusinya sudah ketemu, berangkat ketemu klien, jelasin presentasi dengan mantap, dengan bahagia, dengan senang, dengan ceria. Kira-kira akan lebih mudah dealnya, proyeknya? Lebih mudah ya. Nah, ini yang membedakan. Rules 90/10. Apapun di dunia ini, peristiwa yang terjadi itu memberikan efek ke diri kita hanya 10%. Sementara 90%-nya adalah reaksi kita terhadap peristiwa itu. Ya, karyawan kita hobinya telat. Datang ke kantor pasti telat gitu ya. Terus kita marah-marahin dia, kamu nih gimana? Telat terus ya. Kamu ini enggak perform begini. Telatnya karyawan kita itu adalah 10%. Sementara reaksi kita terhadap keterlambatan itu mempengaruhi sisa harinya, mempengaruhi performa dia berikutnya. Kalau kita dengan karyawan yang telat kemudian bereaksi alih-alih, ini saya kasih tips. Kalau ada karyawan telat, jangan ditanya kenapa telat. Ya, kalau ada karyawan telat atau karyawan kok performanya nggak bagus, jangan ditanya kenapa tidak bagus atau kenapa telat. Tapi bertanyalah, dirubah pertanyaannya dengan cara bagaimana supaya kamu besok tidak telat. Kenapa? Karena kalau kita nanya kenapa, dia datang dengan apa? Ayo kira-kira dengan pertanyaan, Mas, kenapa ya? Macet. Ya, dia akan jawab dengan alasan, dia akan jawab dengan excuse. Nah, betul sekali. Jadi kalau kita nanya ke karyawan kenapa, pasti jawabannya excuse, alasan. Macet lah, lihat kucing lah, ada kecelakaan lah, lupa jalan lah, pokoknya alasan akan ketemu. Tapi kalau kita nanya bagaimana supaya kamu besok tidak telat, nanya bagaimana, jawabnya apa? Solusi. Meskipun solusinya kita belum tahu apakah itu solusi yang benar atau tepat atau beneran berfungsi, minimal dia sudah mikirnya solusi. Jadi itu mindset pertama. Jadi kita kalau ngadepin orang karyawan jangan langsung marah dulu, ceria aja dulu. Telat lagi, gimana bro biar besok nggak telat? Salah satu mindset yang harus kita punya. Yang kedua, teman-teman semua, ini mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah lihat tabel ini, tapi saya ingatkan sekali lagi karena ini ada profesor namanya David R. Hawkins. Dia meneliti tentang energi, namanya power, energi yang bisa melahirkan atau ini namanya force, energi yang mereduksi atau mengurangi kemampuan kita, kapabilitas kita, dan hasilnya biasanya jelek. Kalau orang kondisi vibrasinya sedang berada di level bawah, pasti jelek, seringnya jelek, nggak perform, low energy, low performance, low result. Kalau yang di sini high energy, high performance, high result. Dan kita putuskan bahwa kita akan mengakses level yang joy. Kenapa joy? Karena kita semuanya pernah kecil ya. Bapak Ibu semuanya pernah kecil ya. Pernah jadi anak-anak ya. Pas jadi anak-anak lebih senang happy-nya atau lebih senang mikirin utang, belum ketawa hahihi, hidupnya los gitu. Nah, kita pengen mengakses itu lagi di hari ini ya. Oke, good. Kita lanjut lagi. Nah, ada buku bagus banget, teman-teman bisa baca buku ini, namanya How Life Works, ditulis sama Andrew Mathews. Saya ingin share beberapa poin dari buku ini, yang bagian atas sama yang bagian bawah saja. Jadi ternyata yang paling penting dalam kita menjalani hidup ini atau yang menjalankan dalam bisnis, kita setting goal, kita ngomong ke karyawan, kita ngomongin masalah marketing, finance, operasional, itu adalah tentang apa yang kita rasakan. Strategi apapun yang kita miliki itu, kalau kita nggak feel good sama strateginya, biasanya ada yang nggak beres eksekusinya, karena kita sendiri sudah menularkan energi yang nggak bagus ke strategi. Poin kedua, kalau kita mau merubah hasilnya, yang kita rubah adalah feelingnya. Kita harus feeling good dulu sama strategi ini. Oh, strateginya bagus nih, aku pede ini bisa. Kalau ngerasa kok ini kayaknya enggak, berarti harus dirubah dulu, ya, baru dirubah dulu. Terus kemudian poin yang terakhir ini, yang apakah menurut teman-teman sukses dulu baru happy atau happy dulu baru sukses? Ya. Menurut teman-teman sukses dulu baru happy atau happy dulu baru sukses? Happy dulu baru sukses.
ternyata menurut penelitian buku ini, menurut penelitiannya Mas Andrew Matthews ini, ternyata kita happy dulu, baru suksesnya follow. Banyak sekali orang yang sukses di luar sana, tetapi akhirnya hidupnya nggak bahagia. Kenapa? Karena dia memulainya dari duitnya dulu, memulainya dari kesuksesan dulu. Akhirnya dia lupa bahwa ternyata goalnya bukan sukses, tapi goalnya adalah bahagia. Sukses nggak bahagia, banyak yang punya duit tapi akhirnya nggak bisa membelanjakan uangnya, nggak bisa makan enak gitu ya, kesehatannya akhirnya terbengkalai gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar tentang 8 aspek kehidupan bahwa ternyata kesuksesan itu nggak cuma tentang uang, ya, tentang social life, tentang harta, tentang kebermanfaatan terhadap dunia sosial, tentang kesehatan, tentang ngasih impact, tentang relationship, love dan sebagainya. Jadi yang perlu kita set dulu sebelum kita nanti 6 miliar per bulan gitu ya, atau punya, saya lihat ada juga yang mau bikin pabrik gitu ya. Sebelum ke sana kitanya harus happy dulu. Happy kalau nanti aku bikin pabrik begini. Aku masih bisa manfaat begini. Setting happy dulu di hatinya teman-teman. Oke, kita lanjut. Poin yang kedua, mindset yang kedua. Punya rasa happy saja nggak cukup, punya pikiran positif saja tidak cukup. Kita harus punya mindset bahwa hasil yang saya dapat itu adalah dari perilaku saya atau sesuai dengan perilaku saya, ya. Punya pikiran positif saja tidak cukup, ya. Behavior kita, perilaku kita sehari-hari harus kongruen dengan apa yang kita mau. Teman-teman yang pengen punya pabrik, sekarang saya kasih ilustrasi. Teman-teman yang pengen punya pabrik, sudah survei info tentang pabrik belum? Misalnya, yang pengen punya pabrik siapa tadi kemarin ya? Boleh angkat tangan, saya gitu. Oke, Mas Taufik. Kita sambil cek. Mas Taufik pengen punya pabrik, betul? Betul. Saya nanya, kira-kira behavior atau perilaku yang sudah Mas Taufik lakukan supaya punya pabrik apa? Nomor 1 sering main ke pabrik temen. Oke, terus? Mulai cari-cari source mengenai tools macam-macam lah, isinya pabrik itu apa, bagaimana cara jalaninnya. Oke. 2 itu? Nah, yang satu lagi itu yang terakhir masalah waktu. Jadi mulai waktunya diatur kayak hidup di pabrik. Hidup di pabrik itu berapa? 24 jam. Shift-shiftan. Shift-shiftan. Iya. CEO ada shiftnya ya, Mas Taufik ya? Di tempatnya Mas Taufik. Paling nggak ngerasain dulu. Ngerasain di dunia pabrik ya. Oke, good. Bagus sekali. Nah, banyak orang di luar sana yang kadang mimpi behaviornya. Saya punya teman ya, yang dia bisnisnya kuliner, warung makan. Dia cita-cita terus kemudian didesain bagus, dicetak, ditempel di kantor. Begitu saya tanya, oke, pengen punya 100 cabang kuliner. Iya, mau saya, cita-citanya begitu, boleh. Akhirnya 100 cabangnya tidak pernah terrealisasi. Kenapa? Karena tidak ada behavior untuk membuka 100 cabang. Tidak ada yang survei lokasi, tidak ada yang bikin SOP untuk pembukaan cabang baru, dan seterusnya. Sehingga akhirnya goalnya tidak benar-benar bisa tercapai. Nah, dari sini teman-teman, kalau teman-teman pengen kurus, ya perilakunya harus seperti orang kurus, basic. Nah, sekarang teman-teman ada kertas dan pulpen di depannya? Punya kertas dan pulpen semua? Oke, yang belum punya saya kasih waktu sebentar untuk ngambil kertas dan pulpen. Ya. Oke, kertas dan pulpen silakan diambil. Happy dulu. Oke, sudah ya. Kertas dan pulpen sudah disiapkan. Nah, mencapai goal apa? Contoh misal bisa turun berat badan, naik berat badan, atau punya tabungan atau free cash.
saya mau liburan ke Labuan Bajo sebelum Lebaran gitu, itu boleh. Hanya simulasi saja, goalnya bebas. Yuk kita kasih ya. Dan ketik chat yang sudah nulis goalnya boleh sambil nulis ulang di kolom chat. Ya saya sambil bisa baca teman-teman goalnya apa. Yuk sambil kita nulis yang di buku, nanti sambil nulis yang di chat juga boleh. Oke, kita kasih waktu. Kita panjangkan ya Mbak Gita ya, sampai jam 12 malam. Jangan Sampai subuh Mas. Sampai subuh Mas. Kok setuju itu siapa tadi itu? Ada yang bilang setuju sampai subuh ya. Oke, omsetnya berapa Mbak Rin? Nah silakan ditulis 3 bulan ke depan omset bisa capai target. Omsetnya berapa boleh ditulis. Goal yang bakal gitu. Nanti kita aminnya berapa. Oke. 4M. Omset 3 bulan ke depan 4M. Pak Ferry. Siapa ini? Nanti Rina. Nanti materinya ini kita dapat nggak sih Pak? Ya. Dapat. Materinya. Dapat Mbak Rina, dapat. Oh ada juga ya. Dapat. Sekarang fokus ke sini aja dulu. Nanti kita nanti dikirimin sama Mbak kita. Takutnya aku kalau pas di perjalanan takutnya koneksinya nggak bagus Pak, daerah Bogor hujan lagi. Oke, siap. Oke, takutnya tengah jalan nanti putus. Siap. Saya koordinasiin dengan teman-teman admin ya. Oke, dengan ini menyatakan bahwa saya tanggal 30 April saya akan bisa memproduksi 150 set sofa. Oke, saya akan turun dari 80 kg menjadi akan turun menjadi 80 kg dari 87. Oke, saya pikir kok turun kok naik. Saya Heru menyatakan dengan ini akan mulai puasa Senin Kemis. Teman-teman boleh sambil menuliskannya di buku juga boleh. Nah, sekarang yang kedua adalah saya pengen teman-teman di chat aja nggak apa-apa deh, sambil nanti dari hasil chatnya baru kita tulis ke buku ya, ditulisnya di chat. Nah, kedua, ketika teman-teman sudah menuliskan goal tadi, saya ingin teman-teman menuliskan behavior apa, ritual apa, perilaku apa sehari-hari yang nanti teman-teman akan lakukan supaya goalnya tercapai. Gimana caranya supaya 150 set sofa ini tercapai dalam waktu 30 April. Ritualnya apa? Tiap satu hari Pak gitu. Atau kemudian dalam setiap saya harus mulai rajin promosi ke minimal 10 rumah untuk punya sofa baru gitu. Ritualnya apa? Silahkan. Ini belum tentu benar ya, belum tentu ini ritual yang tepat, tetapi saya pengen teman-teman melatih ritualnya apa gitu. Saya pengen puasa Senin Kemis bulan April, berarti ritualnya saya akan nyoba puasa besok gitu, sebelum bulan April saya akan nyoba puasa 3 hari berturut-turut dari hari ini. Saya akan nonton video caranya puasa Senin Kemis yang bagus gitu, yang turun dari 87 kg ke 80 kg. Saya akan mulai nonton video tentang cara turun berat badan. Saya akan mulai mengurangi makan. Saya akan makan hanya 1 kali sehari. Saya akan mulai ikut program OCD. Boleh sih dituliskan di kolom chat. Boleh. Kira-kira apa behavior dan perilaku yang teman-teman ingin lakukan untuk supaya goalnya bisa tercapai? Yuk, boleh. Saya ingin melunasi hutang 500 juta yang tidak produktif. Oke, good. Behaviornya boleh sambil yuk dituliskan. Perilakunya apa saja? Oke. Oh, ini masih pada ini ya, masih pada nulis goal ya. Oke, good. Kita kasih waktu untuk menuliskan ritual atau perilaku dari teman-teman. Baca buku 3 hari sekali. Yang mungkin Mas Taufik tadi ditambahkan gitu, baca buku tentang buka pabrik, studi banding ke 1 bulan minimal 1 bulan 4 pabrik, studi banding ke 4 pabrik gitu, sehingga bikin pabriknya akan jauh lebih cepat gitu. Oke, saya akan melakukan silaturahmi sebanyak-banyak kepada teman-teman saya dan menawarkan produk saya misalnya gitu. Ya, oke, good.
Apa yang terlintas di kepala teman-teman tuliskan saja dulu. Kira-kira kayaknya perilakunya ini deh, kayaknya kira-kira behaviornya ini deh. Belum tentu benar, belum tentu itu yang paling tepat, tetapi kita latihan dulu menuliskan behavior kita. Mau sukses kasar Nih. itu. Iya, oke. Pak Seci, saya Ceci menyatakan dengan ini pada April 2021 akan melakukan berikut, melihat pabrik akan dijual ya, peninjauan lokasi agar tercapai saya kontak pemilik pabrik, negosiasi. Ah ini bagus nih. Kayak gini nih, kayak Pak Seci nih, bagus. Dia goalnya langsung, kemudian behaviornya apa, bagus. Melakukan pembicaraan dengan beberapa vendor. Nah, bagus. Mas Indra nih yang mau turun berat badan, stop sugar, kurangi makan nasi putih, workout 10 menit tiap hari, melakukan jogging 1 minggu 2 kali di pagi hari. Oke, good. Keren. Oh ini tadi yang sofa, menambah tenaga pembuat maksimal 3 orang. Oke, good. Oke. Sambil ditulis-tulis boleh dicat sambil kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, dengan melatih seperti ini, kita jadi tahu bahwa ternyata kalau kita mau mencapai goal, behavior perilakunya harus kongruen ke arah sana. CEO yang bagus ketika punya goal, dia harus punya ritual untuk mencapai goal itu. Dan dia harus bisa menuliskan ritual yang mengarah ke sana. Jangan melakukan hal-hal yang tidak ke sana. Kalau ada hal yang ini bikin kita makin jauh ke goal, jangan dilakukan. Jangan kita spend waktu ke hal-hal tersebut ya. Makin kita bisa mendefinisikan perilakunya, makin gampang nanti kita menuju goal yang kita mau. Yang ketiga ya, teman-teman semua, jadi CEO itu bisa dibilang bukan pekerjaan yang mudah. Kita memimpin tim yang ada di bisnis kita. Kita mengatur dengan banyak sekali kemauan dan kondisi latar belakang yang berbeda-beda. Karena kalau latar belakangnya berbeda-beda, banyak sekali mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Betul? Ya. Saya tanya, siapa di sini yang sekian lama menjabat atau memimpin bisnis sebagai business owner maupun sebagai CEO makan hati banyak sekali, ya, menemukan banyak sekali kesalahan baik dari kita sendiri sebagai CEO maupun dari tim kita yang ada di bisnis kita. Ya, Mas ya, banyak sekali nature gitu. Itu alam yang terjadi kalau kita ngejalanin bisnis. Dan sayangnya banyak sekali atau mayoritas CEO di luar sana, banyak sekali orang-orang yang tidak mau mengambil tanggung jawab pribadi terhadap hal-hal yang terjadi di bisnis kita. Kalau ada kesalahan, kalau ada hal yang kurang benar, kita biasanya sering kali nyari kambing hitam, nyari objek yang mau atau bisa kita salahkan ketika terjadi kegagalan, terjadi kesalahan, terjadi kerugian yang besar dan seterusnya. Kita akan cari siapa kambing hitam, ya kan? Kita akan cari kambing hitam. Sehingga ketika kita nyari kambing hitam ini, biasanya langkah kedua setelah ketemu kambing hitamnya diapain? Dimarahin. Disalah-salahin. Betul? Seringnya seperti itu. Ya enggak? Ketika sudah ketemu kambing hitamnya diapain? Wah, disalah-salahin dulu nih. Wah, ini karena kamu kemarin seperti ini ya. Mindset seperti ini itu adalah bahwa masalahnya selalu ada di orang lain. Dan ketika teman-teman punya mindset blame yang sangat tinggi, itu sebagai CEO itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita ngeblame ke tim kita, yang akan terjadi di tim kita adalah mereka merasa bersalah dan merasa malu. Ya, ketika kita ngeblame, ketika kita menyalahkan kesalahan, menyalah-nyalahkan ya, ingat, beda mencari tolong dipahami, berbeda antara mencari kesalahan atau mendefinisikan kesalahan dengan menyalah-nyalahkan orang lain, itu beda. Sebagai CEO kita harus tahu salahnya di mana. Itu harus, sebagai CEO kita harus tahu salahnya di mana. Tapi begitu kita tahu salahnya di mana, kita tidak boleh menyalah-nyalahkan sesuatu yang berbeda. Sehingga mindset yang ketiga adalah ambil tanggung jawab pribadi dan jangan ngeblame. Tidak boleh menyalah-nyalahkan orang yang berbuat salah. Mohon dipahami di sini, jangan sampai nanti ketika nanti ada yang salah, nggak apa-apa banget gitu ya, nggak boleh. Jadi tolong dibedakan antara mendefinisikan kesalahan, mencari salahnya di mana dengan menyalah-nyalahkan. Kita akan urai
mindset ini seperti apa? Teman-teman semua, blaming adalah sumber bibit dari segala permasalahan di perusahaan, di keluarga, di setiap aspek kehidupan. Suami istri cekcok karena saling menyalahkan satu sama lain kan? Oh ini gara-gara kamu, ya kan? Kerja terus, nggak pernah ada waktu buat anak, gitu kan? Sekarang anaknya jadi nakal, anaknya jadi nggak nurut. Istrinya suaminya juga nyalain istri. Oh ini kamu karena nggak didik anakmu dengan kamu kan di rumah gitu, kamu yang bersama dia, kamu main terus sih, kamu nonton drakor terus sih gitu, kamu gibah sama ibu-ibu arisan terus dan sebagainya. Saling menyalahkan akhirnya cekcok. Di bisnis pun seperti itu, ya kan? Atasan nyalahin bawahan, ya kan? Bawahan nyalahin atasan. Ya, tim kerja yang satu nyalahin tim kerja yang kedua. Oh ini gara-gara kamu datangnya telat, akhirnya aku nggak bisa buat laporan gitu. Oh ini gara-gara kamu kemarin download film. Diingat saya bilang, ketika kita menyalah-nyalahkan tim kita, ketika kita menyalah-nyalahkan kesalahan yang diperbuat oleh tim kita akan turun energinya ke guilt, merasa bersalah, dan yang kedua dia akan merasa malu. Ingat tabel energi yang tadi, malu, dan kalau ada seseorang yang sudah merasa dia malu, merasa dia bersalah, berarti energinya di paling bawah. Energi paling bawah menghasilkan menghasilkan hasil yang jelek. Oleh karena itu sebagai CEO, kalau ada yang berbuat salah, tolong jangan disalah-salahkan, apalagi dicari kambing hitam. Oke, saya akan nanya, orang yang punya mental blaming, dia akan selalu nyari kambing hitam, selalu ketemu aja kambing hitam, selalu ketemu objek yang mau disalah-salahkan. Lagi jalan ke Sandung Batu, kita waktu kecil ya, kira-kira salah siapa? Yuk, mic-nya boleh dihidupkan atau boleh di kolom chat kalau nggak mau hidupin kan mic. Jalan ke Sandung Batu salah siapa? Batunya. Kodok. Salah saya. Ini udah ikut kelas kayak ini Mas Chandra. Jadi karena ingat, kalau yang biasa kita diajarin sama orang tua gitu ya, atau lingkungan sosial kita kalau salah, karena kita sudah belajar bahwa kesalahan ini adalah saya yang bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Teman-teman yang belajar NLP ya, teman-teman pernah belajar NLP, ada satu poin bagus dari NLP, satu unsur atau satu kunci sukses dalam NLP itu punya 7 elemen sukses, dan elemen sukses pertamanya adalah saya. Termasuk dalam bisnis, teman-teman lah, atau saya lah, atau Anda lah yang paling berpengaruh. Jadi mengambil tanggung jawab pribadi artinya menyadari bahwa saya sebagai CEO adalah orang yang paling berpengaruh terhadap bisnis saya. Oleh karenanya ketika saya tanya, karyawan datang telat, salah siapa? Salah saya. Salah saya. Saya akan nanya ke teman-teman, bisa nulis di kolom chat. Kira-kira ketika karyawan telat, terus salahnya salah saya, kira-kira angle salah sayanya di mana? Yuk, boleh di kolom chat. Angle salah sayanya apa? Atau poin salah sayanya di mana? Boleh di chat. Karyawan yang telat kok salahnya saya gitu. Yuk. Kok bisa karyawan telat tapi yang salah saya? Salah sayanya di mana Mas gitu? Coba boleh saya dibantu tuliskan di kolom chat ya. Oh, kurang personal approach, terus kurang pendekatan secara personal, akhirnya dia telat. Ya, karena kita belum menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan berangkat lebih awal. Gitu. Karena pergi bareng. Oke, kita tidak jelasnya aturan sehingga orang bisa mendefinisikan aturannya masing-masing. Rule of game-nya belum terbentuk. Masalah rekrut, masalah milih orang ya, salah milih ya orang. Oke, belum bisa memberikan contoh yang teladan yang akan berubah di awalnya akan berubah betul, karena kita
kita tahu bahwa kita yang harus berubah, kita yang harus bertindak, ya. Oke. Yang terjadi adalah tidak terjadinya salah-salahan, tidak terjadi saling tuduh menuduh. Yang akan terjadi ketika kita punya mindset ini, yang terjadi adalah perubahan, perbaikan, dan perbaikan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kitalah yang harus bertindak, kitalah yang harus memperbaiki kondisi yang kurang pasti. Nah, contoh lagi, karyawan goblok ngerjain kayak gitu nggak bisa gitu ya. Salah siapa? Saya. Salah siapanya apa? Oh mungkin saya kurang ngajarin. Saya mungkin job desk-nya nggak jelas. Oh mungkin saya nggak pernah ngajarin gimana caranya ngerjain kerjaan itu gitu ya. Dia terlalu, itu bukan kerjaannya dia, saya salah ngasih kerjaan, harusnya kerjaan dia yang ini gitu, bukan yang itu, dan sebagainya. Terus ini catatan, kita tidak akan pernah bisa merasa berdaya kalau kita selalu berpikir masalahnya ada di orang lain. Dan CEO yang bagus dan sayalah yang harus menciptakan perubahan di lingkungan kerja saya. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang CEO. Nah, saya perlu menggarisbawahi sebentar bahwa ketika saya menyatakan ini atau ketika saya sharing tentang hal ini, banyak sekali CEO yang protes. Gitu. Banyak sekali teman-teman yang protes ke saya, "Wah Mas, pokok semua salah saya Mas," gitu. "Saya itu udah yang gaji mereka, saya itu udah yang ngejalanin bisnis, yang bangun bisnis, begitu ada yang salah, masa salah saya lagi Mas," gitu. Wah, jadi saya overwhelmed Mas gitu. Saya jadi ngerasa berat, ini apa kok salah saya gitu ya. Teman-teman juga mungkin ada kepikiran sedikit gitu. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa ini tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Itu bukan berarti selalu menyalahkan diri sendiri untuk segala hal. Ya, sih. Apa yang ingin saya sampaikan ini tentang mengambil tanggung jawab pribadi. Dan saya mohon yang sama. Bayangkan kalau semua orang di bisnis kita punya mindset ini, ya. Ketika marketingnya nggak perform, marketingnya salah melakukan aktivitas marketingnya tidak bisa mencapai target gitu ya. Orang marketing yang sudah punya mindset ini, dia tidak akan menyalahkan orang finance yang nggak ngeluarin budget. Yang dia salahnya di mana? Dia sebagai orang operasi kok pengirim terusnya nggak Arab, makanya akhiran yang tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan menyalahkan visi lain, dia akan menyalahkan yang akan dia salah, yang aku kan adalah diri ini. Saya belum bikin. Matikan ini satu ya. Habis kota gitu. Kenapa itu Kak? Baik di bawah. Udah bagus sekali. Baik. Ini saya kasih tahu ya. CEO yang baik 80% waktunya itu nyari solusi. Jadi kalau ada teman-teman yang berbuat salah, ada kegagalan di bisnis kita, 80%-nya yang harus diomongin ke mereka adalah solusi. Nanyanya gimana caranya? Bagaimana caranya supaya marketing, gimana ngiklannya nggak boncos? Gimana caranya supaya pengiriman tidak telat lagi? Bagaimana caranya supaya kita bisa menghemat pengeluaran? Bagaimana caranya supaya rekrutmen timnya lebih bagus? Gimana caranya tim yang datang ke kantor kita adalah tim yang ceria? Bagaimana caranya? Itu 80% CEO yang melakukan. Nanya solusi. Mas, tapi kan kita harus tahu akar permasalahannya di mana, Mas. Masa 20% waktu Anda dipakai untuk nyari akar masalah. Jadi kalau ketemu tadi contohnya adalah yang kita balik lagi ke contoh karyawan telat ya. 20%-nya kita cuma nanya, "Oke, kamu telat itu kenapa?" "Oh, rumah saya jauh." Ya, rumah saya itu 30 km, saya harus ganti 3 kereta, saya harus ganti 3 kali MRT, saya harus ganti 3 angkutan umum dan sebagainya.
Kalau pas dapat ya cepat, kalau nggak pas dapat saya lama, jadi makanya saya telat. Oke, cukup sampai di situ. Ngobrol masalahnya nggak usah lama-lama. Tapi yang harus dilama-lamain ngobrolnya adalah, oke nggak apa-apa. Terus gimana caranya biar kamu telat? Nah, kayaknya kemungkinan saya mungkin pindah aja deh. Saya kayaknya ngekos aja deket-deket sini gitu. Oh, mungkin saya kayaknya harus naik motor aja deh. Saya kayaknya kalau naik berarti susah gitu. Kalau motor saya bisa sendiri ngebut cari jalan tikus gitu. Oh, mungkin saya begini, mungkin saya begini. Oh, saya telat karena nggak ada yang bangunin tidur saya gitu. Saya orangnya susah sekali bangun. Oh, saya dengar alarm suka lupa ngeset alarm dan sebagainya. Oh ya udah, bagaimana caranya? Kayaknya kalau ada yang bangunin saya bisa. Oh mungkin saya harus ngeset alarm 10 kali gitu. Saya harus mungkin saya tidurnya tidak boleh terlalu malam gitu. Oh mungkin dan sebagainya. Yang akan terjadi adalah solusi-solusi sehingga tidak ada waktu untuk nyalahkan. Ini namanya hukum Pareto. Dan fokusnya CEO yang bagus adalah bahas solusinya. Oke, lanjut. Yang keempat. Mindset yang keempat sudah 8:04 ya. Kita sampai berapa? Setengah 10 ya Mbak Gita untuk sesi pertama ini. Ya, sampai setengah 10 Mas tadi. Oke, yuk kita kejar, insya Allah masih cukup. Yang keempat, no excuse. Jangan banyak cari alasan. Teman-teman yang mau buka pabrik, teman-teman yang mau punya omset 6 miliar per bulan, teman-teman yang pengen punya omset 500 juta per bulan, teman-teman yang mau 150 pieces sofa set gitu ya. Teman-teman yang tadi pengen buka pabrik, teman-teman yang pengen turun berat badan, teman-teman yang pengen puasa Senin Kemis, yang pengen hafal Quran dan lain sebagainya. Kalau pengen goalnya itu tercapai, mulai hari ini tidak boleh banyak cari alasan. Ya, tidak boleh excuse banyak-banyak. Bahkan tidak boleh excuse gitu, nggak boleh excuse. Dan nyari alasan itu enak loh. Selalu ketemu alasan itu, kayak gampang gitu, receh, bisa ditemukan. Dan orang yang tidak mau tumbuh akan selalu nyari alasan untuk dia tidak tumbuh, ya kan? Nah kalau kita mau tumbuh, kita harus mengikis jauh-jauh banyak-banyak exit tadi. Contohnya ini, jangan sekarang, Mas. Kita gas-gasan kita buka bisnis. Jangan sekarang lah, saya masih terlalu muda. Kalau sudah 32 tahun, aduh saya masih, atau saya sudah ketuaan. Ayo jogging, aduh saya udah tua, aduh tulang saya udah nggak kuat untuk lari gitu. Atau misalkan kita disuruh sharing gitu ya, atau disuruh megang bisnis gitu, atau disuruh tim kita misalnya disuruh, ayo kamu jadi ketua proyek ini gitu, atau mimpin tim ini gitu. Biasanya yang kita dengar dari mulut mereka apa? Pak, jangan sekarang Pak, ilmu saya masih kurang, saya masih anak baru, anak SMA Pak. Aduh Pak, saya hanya orang desa, saya nggak tahu apa-apa Pak. Atau tadi rumah saya jauh, aduh Pak, saya nggak punya uang ya Pak gitu. Aduh Pak, ayo kamu ikut ini ada kelas bagus banget Mas, pembicaranya dari contoh misal kita ke tim marketing kita ada event online belajar sama Seth Godin gitu ya, materinya bagus banget, kita sudah fasilitasi dia, udah kita daftarkan. Ayo teman-teman marketing ikut kelasnya Seth Godin ya. Waduh Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris Pak gitu. Excuse itu yang membuat karena dia excuse nggak bisa bahasa Inggris. Dan orang yang mau tumbuh nggak boleh excuse. Orang yang mau tumbuh nggak boleh excuse. Ingat, nih, kalau teman-teman mau result, teman-teman nggak boleh excuse. Kalau teman-teman masih excuse-nya masih tinggi, gini, bahasa sebenarnya adalah kalau kita selama ini tidak bisa mencapai goal kita, atau susah sekali mencapai goal-goal yang kita buat, bisa jadi kita selama ini masih kebanyakan excuse, masih kebanyakan nyari alasan. Entah alasannya duit, entah alasannya resource, sumber daya, entah alasannya adalah karena memang kita nggak mau gerak, mungkin karena males-malesan. Itu semua yang membuat kita akhirnya nggak tumbuh, akhirnya nggak bisa mencapai goal kita. Di kantornya teman-teman, di bisnisnya teman-teman, banyak nggak orang-orang yang seperti itu? Ya, orang-orang yang ketika diajak untuk seru-seruan, untuk ayo baca buku sebulan 1 kali, aduh males gitu ya, aduh saya nggak punya waktu untuk itu gitu ya. Kelas bukunya oke, mungkin dia mau baca gitu, tapi ternyata bukunya bahasa Inggris, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris, padahal ada teknologi namanya Google Translate atau ada namanya lembaga kursus bahasa Inggris, dia nggak sampai ke sana. Ada hal menarik, kenapa orang excuse, kenapa orang gagal, kenapa orang nggak tumbuh? Karena mereka malas mikir. Ya satu-satunya problem terbesar di dunia saat ini adalah karena kita malas mikir. Kita sedih, kita takut, kita marah, kita ribut sama orang gitu ya.
Itu karena kita malas mikir. Karena kita malas mikir artinya kita ngejudge orang duluan, ya. Karena kita malas mikir akhirnya kita nyari alasan, akhirnya kita nyari excuse. Dan kalau mau tumbuh kita pakai gini, kita tidak benar-benar bisa tahu hasilnya seperti apa kalau kita belum nyoba, ya kan? Makanya kalau ada tantangan, ada challenge, ada goal apapun, kita harus bilang ke diri kita sendiri bahwa cobain dulu. Jangan-jangan bisa. Kalau pas bisa kan berarti bagus. Kalaupun nggak bisa, ini mindset yang nyambung sama mindset ini adalah tidak ada benar-benar kegagalan. Ya, teman-teman boleh tulis ini, feedback versus kegagalan atau feedback versus result. Feedback versus result. Tidak ada yang benar-benar namanya kegagalan. Kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa sampai kita nyoba. Kalau kita gagal, bukan berarti kita gagal, ya. Itu artinya feedback. Oh, feedbacknya adalah, oh berarti cara yang ini belum tepat. Kita ngomong sama orang, orangnya marah, ya. Marah ini adalah feedback. Oh, berarti kita ngomongnya kurang tepat. Mungkin intonasinya, mungkin waktunya, ya. Contoh, misal apalagi kok kita pasang iklan jualan skincare gitu, kok kecowok misalnya, kok ternyata nggak booming ini bukan gagal tapi itu feedback. Oh berarti ada yang salah di A, ada yang salah di B. Oh, ini yang harus kita perbaiki. Coba dulu, jangan-jangan bisa, ya. Jadi kalau kita mau mencapai sebuah goal, kita mau melakukan sebuah tantangan, jangan nyerah, jangan excuse. Setiap ada challenge, setiap ada tantangan, cobain mantra ini. Mantranya gimana? Cobain dulu, jangan-jangan bisa. Oke. Kita next, lanjut. Yang selanjutnya teman-teman semua. Mindset nomor 5 adalah jangan memaklumi kegagalan Anda. Jangan memaklumi kegagalan dan kesalahan yang kita lakukan. Bagaimana? Ini sebenarnya mirip dengan alasan. Ya, bedanya kalau alasan itu biasanya muncul sebelum melakukan sesuatu. Ya. Ayo, bulan ini kita omsetnya, contoh tadi yang 50 set sofa. Teman, ayo kita di bulan April gitu ya, di 2 bulan ini kita 150 sofa gitu ya. Terus teman-teman yang ada di kantor bilang, waduh, kan penjahitnya nggak ada, tim produksinya itu cuman 1 orang. Kalau 150 ya nggak bisa, janganlah 150. Udahlah 10 aja bulan ini. Wah, ini nggak jadi. 150-nya tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Karena excuse. Dia berpikir bahwa dia nggak punya resource, timnya cuma 1 orang. Bedanya dengan no justify adalah gini. Oke, sekarang akhirnya nambah 3. Nggak excuse, nggak alasan. Oke, siap, saya 150 set sofa. Mereka setuju untuk mencapai 150 set sofanya. Ternyata begitu sudah, gimana caranya nambah orang? Berapa? 3. Oke, tambah orangnya 3. Begitu April gitu ya, ternyata 150-nya tidak tercapai. Ternyata hanya mungkin 99 set sofa. Terus akhirnya orang-orang ini, ya orang-orang di tim bisnis kita, atau kita sendiri sebagai seorang CEO, kita justify. Aduh, nggak apa-apalah gagal ya, namanya juga baru nyoba. Aduh, nggak apa-apa deh gagal, namanya juga ini anak-anaknya nggak ahli kok gitu. Ini mereka orang-orang cukup pantas ini nggak gagal. Udah nggak apa-apa. Nggak usah ngoyo-ngoyo aja gitu ya, nggak usah seru, nggak usah kita capai lagi lah gitu ya. Nah, ini namanya justify, dan justify ini berbahaya. Ketika kita terlalu sering menjustify, besok kalau gagal lagi nggak apa-apa, karena gagal lagi nggak apa-apa atau gagal lagi nggak apa-apa, akhirnya kita nggak mikir caranya gimana supaya tidak gagal. Nah, supaya tidak ada justify, gimana caranya? Ya, caranya adalah gini, kayak nasi jadi bubur. Teman-teman pernah ya dapat kata-kata ini, nasi sudah menjadi bubur, betul? Sering ya? Sekarang saya tanya, boleh tulis di kolom chat. Menurut teman-teman, nasi yang sudah menjadi bubur itu, menurut teman-teman bubur, kira-kira bisa diapain? Atau menurut teman-teman bubur ini sesuatu yang berguna atau tidak? Mau masak nasi ternyata kelebihan air terus akhirnya jadi bubur. Menurut teman-teman buburnya ini gimana? Sia-sia, nggak bisa dipakai, nggak bisa dimakan lagi gitu. Aduh, masa mau makan ayam goreng pakai bubur nggak bisa ini gitu. Boleh tulis di kolom chat.
bubur ayam, enaknya dikasih ayam, dikasih cakwe, masih bisa dimakan. Dibikin bubur ayam, oke fix besok sarapan bubur ayam. Tim bubur diaduk. Nah, ini kalau diteruskan nanti jadi debat diaduk atau tidak diaduk ya. Oke. Poinnya adalah gini, ketika nasi sudah menjadi bubur, kita lupa bahwa Tuhan menciptakan ayam, kita lupa bahwa Tuhan sudah menciptakan telur, kita lupa bahwa ternyata kita bisa bikin kuah gitu ya. Kita lupa bahwa ternyata kita bisa naruh kerupuk di atas bubur. Kita lupa membuat buburnya menjadi sesuatu yang punya nilai lebih, punya value lebih, punya added value lebih dari sekedar bubur gitu. Kenapa? Karena fokus kita di nasi sudah jadi bubur, sudahlah jadi bubur, udah gagal ya wis gitu kalau orang bahasa Jawa. Dan itu buruk dan itu jelek, dan jangan sampai kita sebagai CEO punya mental seperti itu. Kalau sudah jadi bubur, nanya kira-kira, nah caranya supaya tidak justify, kita harus pertanyaannya gini, kira-kira bagaimana caranya supaya bubur ini bisa bermanfaat, atau gimana caranya bubur ini punya added value, gimana caranya bubur ini besok nggak jadi bubur lagi kalau kita pas mau masak nasi gitu ya. Jadi kita pakai rumus ini. Rumusnya adalah 1, akui, kedua kita say sorry, kemudian yang ketiga kita ubah. Apa yang kita akui? Akui bahwa ini salah, akui bahwa ini gagal, akui bahwa ada yang tidak beres dalam proses kita melakukan atau mencapai goal ini. Jangan denial, jangan menolak fakta bahwa kita sedang gagal, jangan menolak fakta bahwa kita sedang melakukan kesalahan. Menerima, kalau teman-teman tadi lihat tabel energi ya, penerimaan itu 2 level di bawah joy, dan itu berarti masih di power, energinya masih tinggi. Ketika kita menerima bahwa kita salah, menerima bahwa kita sedang gagal, itu energinya bagus. Dan ketika energinya bagus, itu bisa kita pakai untuk tumbuh dan melakukan aktivitas perubahan. Yang kedua, kalau kita gagal, kita harus minta maaf. Kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf, say sorry. Maaf sudah gagal, maaf sudah berbuat salah. Jangan merasa jumawa, saya tidak gagal kok, saya tidak salah kok. Efek dari kita tidak mengakui, kita tidak akan, apa yang diubah? Mengubah strateginya, ya. Strateginya dirubah. Ada sebuah hadis di dalam Islam itu, semua orang itu adalah orang yang bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Ya, kita harus akui bahwa kita salah, akui bahwa kita gagal. Ketika kita sudah mengakui, berarti kita say sorry. Kalau kita sudah say sorry, berarti saatnya untuk merubah aksi, merubah strateginya. Mohon metode ini jangan disingkat, karena kalau disingkat nanti jadi apa? Ya, jadi begitulah ya. Nggak usah disingkat, ya, nggak usah disingkat. Akui, sorry, ubah. Oke, sampai di sini, ya, sampai di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Kita masih punya 1 jam sepertinya. Sampai di sini dulu. Sudah sampai 5 poin tadi. Sampai 5 poin ini ada yang mau disampaikan, ditanyakan, boleh sih teman-teman, boleh disampaikan di kolom chat ya. Nanti sambil bisa jadi bahan diskusi untuk slide-slide berikutnya. Oke. Kalau belum ada kita lanjut. Tapi kalau sudah ada, teman-teman boleh ramaikan grup chatnya. Teman-teman mau nanggepin apa atau pertanyaannya apa? Oke. Oke, good. Pertanyaan dari Pak Seci. Yang sering kita kurang perhatian adalah dilakukannya antisipasi di awal sebelum eksekusi. Perlu beberapa skenario kemungkinan yang bisa ini akan nyambung ke poin nomor 6. Poin nomor 6 adalah Kaizen, teman-teman semua. Seorang CEO yang baik memimpin perusahaannya agar tumbuh dengan baik, agar bisa mencapai goal-goalnya yang sudah ditentukan, yang sudah ditulis, yang sudah ditempel di dinding kantor. Teman-teman harus Kaizen. Teman-teman jangan cepat puas dengan hasil yang sudah dicapai. Ya, Kaizen itu adalah continuous improvement. Bahasa Indonesianya adalah perbaikan terus-menerus. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa mengalahkan orang yang berubah lebih baik dari hari ke hari. Teman-teman, sebagai ilustrasi, saya dulu di cover motor, itu tiba-tiba di luar sana banyak sekali imitasinya, banyak sekali pesaing-pesaing yang bikin KW, gitu, harganya lebih murah, gitu. Tapi mungkin bahannya tidak
bagus dan sebagainya. Intinya orang akhirnya lari ke mana caranya agar meskipun ada orang-orang di luar sana yang main imitasi gitu ya, nyontek produk kita, tapi orang atau customer tetap larinya ke kita. Akhirnya kita berpikir dan gimana caranya. Jadi akhirnya sejak saat itu kita berpikir cover super atau cover motor kita waktu itu. Akhirnya kita rombak desainnya, kita rombak bahannya, jadi dari yang semula gampang banget bocor gitu ya, artinya kena air tembus, kita nyari bahan ke belum bisa itu Iya, masih gangguan kan? karena tidak tahu settingnya. Hah? Atau Memang jaringannya udah bagus. di bawah bagus kemarin bagus sekali. Kalau itu kan ya itu. kalau berubah jadi lebih buruk, itu berarti bukan kain ya. Tetap Harus kita jadi pangkalan ya 10 orang. Ini nggak latihan di bawah bisa.